Ini nanti kita Pak Zulkifli bersama kita nih mau melihat apa informasi dari DPKS, katanya lungsum yang bagaimana, mestinya dia katanya ada direksi KS. RKD-nya bagaimana. Nah, Nanti kita lihat di mana, sini. Di Waringin Kurung. Oh, Waringin Kurung. Belakang Taman Krakatau, situ Iya, kampung. Waringin Kurung dekat dengan saya, Pak Sep. Dulu tuh Waringin Kurung tuh rumah koperasi. Oh, di situ. Iya. Ini Pak Dulu Insinyur Zulkifli, Tarmizi. Pak Asep. Di depan aja. Nanti bagaimana Pak Jul? Saya bilang duit korpri ada, pakai aja melalui koperasi. Itu dulu. Saya nggak setuju itu dulu si Sarjono. Saya bilang itu duit rakyat. Enggak dianu. Tak seperti Pak Kadar, setuju Pak Kadar. Nah, saya mintakan rumah di Silakan bebas di sini. Dari PPKS ada yang berkenan menjadi moderator. Ketua ranting, silakan Bapak bersedia Pak, silakan. Silakan Pak, kursi depan diisi Pak. Jadi biasanya untuk Iswanto. Tes, Bapak dan Ibu, izin saat ini jam 13:10 ya Bapak dan Ibu. Kacok sedikit gak apa-apa lah. Jam 13:09, lewat 8, lewat 11. Di sini jam 13:10. Kita sepakat acaranya dimulai jam berapa sambil kita nunggu Bapak dan Ibu yang lain? Lewat 15. Iya, lewat 15 ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Baik, 5 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan segala puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya sampai yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Direktur Investasi dan Keuangan DPKS, Bapak Edi Subrata. Yang saya hormati Manajer Kepesertaan dan SDM, Ibu Ifat Bayu Batona. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pensiunan Krakatau Steel, yang mudah-mudahan pada siang hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dan bersilaturahim dalam rangka memenuhi undangan dari dana pensiun Krakatau Steel, yang mana pada siang hari ini yang sedianya tadi pagi tetapi digeser siang hari ini dari DPKS akan mengadakan sosialisasi lamsam window DPKS. Seperti apa nanti materinya nanti kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelum acara ini kita mulai, marilah awal dari acara ini kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena waktunya sekarang singkat. Untuk selanjutnya acara yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat hidayah kita semua sehingga pada hari ini kita masih kesehatan, kenikmatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Yang nanti Bapak saudara kami, Bapak Ibu juga ada yang hadir hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kali atas berkenan hadir di ruangan pujian ini. Memang dapat kami sampaikan bahwa kami diberikan suatu amanah dari pendiri atau PT Krakatau Steel untuk menyampaikan survei atas program dari PT Krakatau Steel atau pendiri, istilahnya dalam mungkin kita tahu semua ya masa muda itu. Namun demikian sebelum materi sampaikan oleh Ivan nanti di layar, kami katakan juga bahwa dengan survei ini kita menentukan langkah ke depan. Jadi nanti apakah yang akan diisi Bapak Ibu sebelah kanan atau kiri monggo, itu adalah individu dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada harapan kami monggo, itu adalah wewenang dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya kami sampaikan bahwa saat ini memang pendiri dapat dikatakan belum mampu melaksanakan kewajiban sebagai untuk memberikan dana lebih ke dana pensiun. Kita tahu sama-sama bahwa para peserta itu kan semua tanggung jawab ada di pendiri. Namun demikian memang karena kondisinya belum mampu, kita tahu sama-sama bahwa memang PTKS saat ini sejak 2023 sampai dengan sekarang bisa katakan tidak bisa memberikan suatu iuran tambahan yang merupakan kewajiban dari pendiri. Nah, untuk itu pendiri itu mempunyai suatu gagasan atau perbaikan namanya rencana perbaikan pendanaan ke OJK. Namun demikian memang RPBT itu naik turun Bapak sekalian, dan sampai saat ini juga belum ada semacam persetujuan dari OJK. Nah, untuk itu pendiri kemudian juga meminta suatu masukan dari Dirantara. Alhamdulillah Dirantara pun juga memberikan suatu istilahnya rencana pemberian pinjaman ke PT Krakatau Steel untuk digunakan sebagai penyihatan. Namun demikian bantuan atau pinjaman itu bersyarat. Syaratnya adalah ada kenaikan kinerja dana pensiun. Dan atas rencana KS dan Dirantara melalui dengan bantuan manajemen atau mungkin istilah konsultan,
itu menghadap ke OJK juga, menyampaikan tuh rencana saya ada ini, ada perbaikan dengan istilahnya bisa katakan lasapindo atau mungkin pemberian manfaat kasus di depan. Nah, OJK juga menangkap peluang itu, yang maka kita sama-sama pelajari. Aturan ada nggak? Belum ada aturan sebenarnya. Lasapindo atau pemberian kas di depan belum ada. Namun demikian, OJK memberikan suatu permintaan ke pendiri dan juga ke kantor juga, minta coba disurvei dulu. Kira-kira kalau ada rencana pemberian lasapindo ini, apakah diminati nggak oleh peserta itu? Jadi kami sampaikan ini adalah awal dari rencana dari pendiri. Jadi bisa katakan belum mengikat 100%. Jadi masih melakukan suatu survei apakah kira-kira penawar itu banyak minat tidak. Karena memang dari OJK dan juga dari Danatara dan juga dari hitungan manajemen akan lebih optimal jika tower itu bisa mencapai 60%. Itu optimal. Jika tidak, ya mungkin akan dikaji kembali. Itu adalah salah satu dilakukan survei. Tadi di awal kami sampaikan aturan belum ada aturan itu. Maka setelah nanti ada survei, kemudian juga melihat sisi bagaimana sih aturan OJK tersebut, itu akan menjadi nanti jalan keluar OJK. Bagaimana jika mengimplementasikannya aturan belum ada, bagaimana untuk jalan keluarnya. Mungkin ada semacam peraturan tambahan untuk melakukan lasapindo ini. Itu baru sekali kami sampaikan bahwa ini adalah survei awal. Untuk pengisian apakah kotak kiri, kotak kanan, monggo. Itu adalah Bapak Ibu saya yang punya semacam pertimbangan. Memang kita tahu sama-sama. Saya kita lagi 5 tahun. Saya mungkin awal tahun depan saya 5. Mungkin akan termasukkan yang program tersebut. Kita bisa hitung sama, kalau saya normal, harapan hidup saya sekian tahun, terimanya sekian ratus kali misalnya. Ternyata lasapindo tawarannya menjadi sekian puluh kali, tidak sesuai yang hitungan kita. Nah, kita sama-sama kita berhitung saja bagaimana model itu. Nah, mudah-mudahan kami sampaikan bahwa secara matematis hitungan dari keuangannya dana pensiun ada istilahnya adalah aset investasi liquid. Itu adalah investasi kita liquid itu yang memang benar-benar siap dicairkan dengan cepat. Itu bisa katakan memang kalau dihitung aset liquid kita dibagi dengan istilahnya itu pembayaran manfaat bulanan, itu memang bisa katakan cukup dengan 3 sampai 4 tahun. Memang betul itu sekali saya sampaikan. Itu dengan asumsi jika dari Plato Steel tidak bisa melakukan pengiuran. Itu hanya yang saya sampaikan. Yang kemudian ini adalah salah satu hanya masukan kepada Bapak sekalian. Jikalau nantinya Bapak Ibu melakukan suatu minat yang agak bisa meminat dan nanti ke depan setelah surveinya juga tepat, kemudian juga sisi legalnya aman, nanti pun kami hanya berpesan Bapak sekalian, jangan seperti masa-masa lalu ada misalnya medodem dan sebagainya itu. Kalau kita terima uang ke depan, kita jangan euforia, jangan digunakan secara konstruktif paling itu. Jadi kita harus, ya kayak saya bersama aja Pak, mungkin kita sama-sama kalau kita terima uang banyak ya paling juga dilakukan edukasi keuangan keluarga. Dan satu lagi saya sampaikan terkait dengan Kabarkes, kami juga sudah menyatakan juga ke Pak Reza, Ketua Kabarkes, kaitan dengan pemberian kasus ini tidak ada kaitan dengan prokes bank. Sehingga meskipun nanti program ini digulirkan dan juga sudah sesuai aturan OJK, tidak ada perberhentian prokes bank, tetap lanjut prokes bank itu. Itu mungkin dari kami untuk sampaikan kepada sekalian, sekali lagi ini sifatnya sukarela, tidak ada unsur paksa. Demikian kurang lebih mohon dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari
Bapak Direktur Investasi dan Keuangan JBKS, Bapak Aziz Pranata. Selanjutnya kita akan menuju ke materi penyampaian yang akan disampaikan oleh Ibu Ifat Bayu Fatonah selaku Manajer Kepesertaan dan SDM. Namun sebelum beliau menyampaikan materinya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu pertanyaan nanti itu setelah materi selesai disampaikan, Pak ya. Jadi nanti ada 3 sesi pertanyaan. Kemudian kalau ada beberapa pertanyaan satu dan yang kedua dan ketiga ada yang sama, itu dijawabnya cukup satu, Pak ya dan Ibu. Jadi supaya nggak terlalu banyak waktunya. Jadi kalau sudah yang orang satu menanya A, ya sudah, yang lainnya mungkin nanya yang B atau C gitu, Pak. Itu mungkin dipersilakan kepada Ibu Ifat. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang kami hormati, senior kami, peserta pensiun dana pensiun Krakatau Steril, program PPMP, program pensiun manfaat pasti yang berbahagia. Terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ilahi robbi, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas irodahnya lah, atas karunia-Nya lah bahwa kita pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua di sini bisa hadir, bisa bersilaturahmi, kita bisa diskusi bersama terkait dengan program Lamsam Window yang akan digulirkan oleh pendiri, yang akan digulirkan oleh PT Krakatau Steel. Sholawat serta salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu izin saya berdiri supaya saya tidak ngantuk. Saya izin berdiri. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya merasa semangat ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan semangat, saya merasa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang paling semarak karena dihadiri dengan peserta lebih banyak dari sosialisasi sebelumnya. Kita berikan aplaus untuk Bapak dan Ibu. Luar biasa ini. Artinya mudah-mudahan sambil berjalan diskusi kita, Bapak dan Ibu juga sambil mengisi. Lah, udah paham, tanpa disampaikan juga saya udah paham, sambil mengisi formulirnya. Karena formulir dari kita semua Bapak dan Ibu yang saat ini mengikuti sosialisasi atau bahkan yang belum mengikuti sosialisasi, intinya formulir ini adalah sangat ditunggu oleh pendiri untuk laporan pendiri kepada Danantara. Nanti kita simak bersama melalui diskusi kita. Baik, survei minat untuk program Lamsam Window. Kita masih survei loh. Jadi kita wajahnya senyum dulu deh semuanya. Bapak udah senyum? Yang ini Bapak pasti benar gitu Pak. Senyum dulu Pak. Senyum. Nah, ya Pak ini udah senyum. Kita jangan susah-susah ya Bapak dan Ibu. Ini nih masih survei. Jadi jangan kayak ini dipaksa nih harus itu Bapak dan Ibu. Senyum ya. Bapak senyum? Iya. Oke, kita ini Pak, kita happy sekarang. Karena ini bukan program paksaan. Kecuali kalau kita dipaksa nih, kita datangnya juga cemberut. Kita dipaksa, kita nggak mau kok dipaksa. Nah ini bukan paksaan, jadi slow. Survei minat, masih survei. Next month. Sebetulnya apa sih program Lamsam Window DPKS? Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan dana pensiun agar dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan peserta terakhir. Bapak dan Ibu, pada awal diskusi, beberapa kali kita lakukan diskusi, ada peserta
yang mengasumsikan bahwa kita semua adalah keluarga besar yang melaksanakan, yang mengikuti program pensiun manfaat pasti atau program PPMP. Ibaratnya nih, kata peserta pensiun loh ini yang bilang awalnya, ibaratnya nih kita tuh ada dalam sebuah kapal yang besar. Dalam sebuah kapal yang besar, kita semua menuju satu titik sampai dengan peserta pensiun terakhir menerima haknya. Ibaratnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita berjalan, ternyata di tengah perjalanan kinerja pendiri tidak sesuai harapan kita. Lalu nanti disebutkan juga di materi, rasio kecukupan dana DPKS saat ini juga semakin turun. Sementara apabila ada kekurangan atau ada defisit antara jumlah aset DPKS dengan kewajiban DPKS, apabila ada defisit, apabila ada kekurangan, maka kekurangan tersebut wajib dibayarkan oleh pendiri, oleh pemberi kerja. Nah, dari yang disampaikan oleh pemberi kerja menyampaikan bukannya tidak ingin membayar defisit itu, kekurangan itu, bukan tidak ingin, tetapi memang kemampuannya yang belum ada. Sehingga tatkala kita berjalan pada sebuah kapal yang besar, di tengah perjalanan kondisi pemberi kerja tidak sesuai harapan kita, maka diluncurkanlah program Lamsam Window ini, menawarkan kepada kita semua peserta PPMP untuk memilih alternatif sekoci yang disiapkan oleh pendiri. Dengan demikian diharapkan kapal akan terus melaju menuju titik terakhir. Karena waktu kita diskusi sama peserta itu ada bahasanya, kita dipaksa turun nih. Tidak dipaksa Bapak dan Ibu, tidak dipaksa untuk turun dari kapal, tetapi ini adalah sukarela. Lanjut. Latar belakangnya, rasio kecukupan dana DPKS semakin menurun. Yang tadi saya sampaikan, rasio kecukupan dana itu sederhananya aset yang dimiliki oleh DPKS dibandingkan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh DPKS. Sekarang RKD-nya semakin menurun. Saat ini 54, RKD-nya. Karena kondisi keuangan PTKS selaku pendiri sejak tahun 2023 belum mampu membayar pembayaran iuran tambahan untuk menutup defisit. Kewajiban pendiri membayar defisit ke dana pensiun Krakatausil adalah di angka 500 miliar lebih, Bapak. Disampaikan berkali-kali oleh pendiri, bukan tidak ingin membayar, bukan tidak komit, tetapi memang kemampuannya yang belum ada. Berikutnya, kewajiban PTKS untuk menutup defisit yang besar, yaitu 1,662 triliun. Walaupun sudah tercantum pada rencana penyihatan pendanaan RPP DPKS yang saat ini masih dalam proses persetujuan OJK, akan dibayar secara bertahap. Namun, karena kondisi kinerja PTKS yang belum stabil, recovery, kewajiban menutup defisit belum dapat dipenuhi. Bapak dan Ibu, dari diskusi sebelumnya dengan peserta pensiun sering menyampaikan upaya-upaya real, upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pendiri. Salah satunya adalah pendiri menyampaikan proposal kepada OJK. Ini Bapak dan Ibu, rencana perbaikan pendanaan. Rencana perbaikan pendanaan yang diajukan oleh pendiri kepada otoritas jasa keuangan sampai saat ini belum disetujui. Diterima, minta direvisi. Direvisi oleh pendiri, masih belum disetujui juga oleh OJK. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu kondisi itu ibaratnya Bapak dan Ibu, sederhananya mungkin saking permohonan rencana perbaikan pendanaan itu yang diajukan oleh pendiri ke OJK, angka-angkanya ibaratnya Bapak dan Ibu, angka-angkanya belum disetujui oleh OJK. Karena kalau pendiri kan menyesuaikan dengan kemampuan, sementara kalau OJK menuntut kewajiban, menuntut komitmen. Jadi akhirnya RPP itu belum disetujui, sehingga akhirnya pendiri menawarkan program
Lamsam Windo ini. Aset DPKS akan habis Bapak dan Ibu pada tahun 2028. Nah, itu loh, habis kan? Bila sama sekali tidak ada iuran tambahan dari PTKS kan komitmen akan membayar defisitnya itu per tahun 100 miliar. Sehingga tidak ada lagi dana untuk pembayaran manfaat pensiun kepada peserta dalam arti DPKS kolaps. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendiri, saat ini kita bukan lagi berbicara tentang kewajiban DPKS yang per tahun 100 miliar itu Bapak dan Ibu. Sekarang bukan berbicara itu lagi. Sekarang bagaimana kita semua mendukung, mensupport agar bantuan pinjaman dari Danantara 500 miliar itu bisa direalisasi. Kalau dapat direalisasi 500 miliar itu dananya, walaupun mungkin mekanismenya tetap ke pendiri dulu baru ke DPKS, tetapi yang disampaikan oleh pendiri, dana 500 miliar pinjaman dari Danantara itu akan diserahkan ke DPKS. Jadi sekarang bukan berbicara lagi tentang bagaimana kewajiban pendiri janji akan membayar 100 miliar tahun 2023. Bagaimana 2024 100 miliar, bagaimana 2025 100 miliar, bukan itu. Saat ini kita semua berusaha, pendiri berusaha agar bantuan pinjaman dari Danantara bisa segera direalisasi. Salah satunya persyaratan yang disampaikan oleh Danantara adalah program Lamsam Windo ini. Tahapannya melalui survei ini. Survei aja dulu. Minimalnya kalau survei sudah terkumpul, pendiri menyampaikan hasilnya seperti apa, apakah banyak yang tidak berminat, 90% tidak berminat, 20% berminat, 80%, 20% tidak berminat, berarti 20% berminat, 80% tidak berminat, tetap lebih banyak yang tidak berminat. Itu di luar konteks kita. Kita saat ini kita dukung agar survei segera terkumpul, agar ada bahan pendiri menyampaikan ke Danantara. Seperti itu Bapak dan Ibu. Minat dulu. Program Lamsam Windo adalah program pembayaran manfaat pensiun di muka dengan nilai tertentu. Nilai tertentu nanti kita akan diskusikan besarannya kepada peserta pensiun dalam bentuk cash dan dalam bentuk pengalihan ke program pensiun iuran pasti untuk peserta karyawan yang masih aktif. Untuk karyawan peserta yang masih aktif bisa kita skip ya, kita bisa fokus ke kita sebagai peserta pensiun dengan segmentasi yang telah ditentukan. Program ini bersifat sukarela Bapak dan Ibu. Jadi nanti apabila pada pemaparan kita hitung-hitungannya wah nggak masuk nih, masa saya usia hidupnya dihitung 5 tahun doang, orang saya cita-cita hidupnya masih 30 tahun lagi, berarti Bapak dan Ibu mengisi survei dengan tidak minat. Namun apabila wah saya boleh juga nih, saya inilah ikut aja, memang saat ini saya sedang kesulitan modal, sementara usaha saya sekarang sudah prospek dan lain sebagainya misalnya, itu berarti Bapak dan Ibu mengisi dengan minat. Nah Bapak dan Ibu, kami ingin sampaikan Bapak dan Ibu, pada bagian kepesertaan di DPKS itu menerima banyak masukan dari peserta pensiun. Kan pada saat pendanaan, pada setiap ada perubahan rekening, itu kan kami ada kesempatan untuk menerima diskusi dengan peserta pensiun. Banyak dari peserta pensiun menyampaikan ke DPKS, Bu boleh nggak ya diambil sekaligus? Sampai 1,5 bulan yang lalu saya juga diskusi dengan peserta pensiun, maaf Bapak dan Ibu, ibaratnya sampai nangis-nangis Bapak dan Ibu ingin diambil sekaligus. Jadi banyak yang menyampaikan kami ingin diambil sekaligus. Namun karena pada saat tersebut belum ada ketentuan Lamsam Windo ini, kami sampaikan tidak bisa. Nah dengan adanya tawaran ini, barangkali ini menjadi alternatif yang bisa diambil oleh Bapak dan Ibu yang sudah menanyakan ke kami, ke DPKS, ingin diambil sekaligus. Kita berpikir positifnya seperti itu Bapak dan Ibu kira-kira.
Berikutnya, program ini bersifat sukarela. PTKS dan DPKS akan memberikan kesempatan bagi peserta terkait opsi ini. Peserta akan menentukan apakah akan mengambil penawaran ini atau tidak. Dengan program Lamsam Windo akan terjadi penurunan nilai kewajiban aktuaria yang harus dipenuhi oleh pendiri. Seperti Ya, itu. betul. Karena danantaranya menyampaikan apa upaya yang dilakukan. Ibarat kata sederhananya, danantara tidak serta-merta nih pinjaman, tetapi tetap ini kami berikan pinjaman. Tapi apa program yang Ya. ke depan yang menurut danantara bisa meringankan kewajiban aktuaria dana pensiun kata postil. Seperti itu, Pak. Lanjut. Gambaran Lamsam Windo, Bapak dan Ibu, bersifat sukarela. Peserta pensiun, kita semua peserta pensiun. Program Lamsam dalam bentuk cash. Target pesertanya adalah minimal 60% peserta pensiun dan peserta aktif dengan usia sampai dengan 70 tahun. Survei minat ini kita lakukan mulai tanggal 19 November hingga 30 November. Kita mulai running penyampaian survei ini sejak 19 November, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tercapai sampai dengan 30 Desember. Ya, kacau-kacau dikit misalnya 1 Desember atau 2 Desember, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Karena kan jangkauan kita juga ke Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya gitu, kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu. Berikutnya, mengapa menggunakan asumsi target 60% peserta pensiun? Kenapa sih 60% peserta pensiun dan peserta aktif dengan usia sampai dengan 70 tahun? Kenapa ini yang ditarget? Karena sebaran data menunjukkan bahwa kelompok usia 60 sampai 70 tahun merupakan kelompok usia yang paling banyak pesertanya, di mana sekitar 60% dari jumlah observasi. Usia di atas 70 tahun, nilai faktor pengalih lamsam offering akan semakin kecil karena peserta telah mengambil porsi manfaatnya, sehingga tersisa sebagian saja. Artinya, faktor pengalih untuk usia 70 tahun akan lebih rendah dari usia sebelumnya, dari usia 60, 56, 57. Semakin tinggi usia, maka faktor pengalihnya akan semakin kecil. Karena aktuaris mengasumsikan bahwa untuk peserta yang berikutnya sampai dengan 70 tahun itu telah menerima manfaat pensiun pada periode yang sudah dilalui oleh masing-masing peserta pensiun. Itu adalah asumsi yang dipergunakan oleh aktuaris. Nah, Bapak dan Ibu, kami juga ingin menyampaikan pada perhitungan berikutnya kita akan lihat hasil daripada perhitungan aktuaris tentang faktor pengalih. Kita akan lihat. Bapak dan Ibu, kita lihat simulasi besaran program Lamsam Windo DPKS perkalian dari manfaat pensiun bulanan. Jadi Bapak dan Ibu, kita sederhananya mengkalikan usia kita dengan manfaat, mengkalikan faktor pengalih ini sesuai dengan usia Bapak dan Ibu, kita kalikan dengan manfaat pensiun bulanan yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah program Lamsam Windo. Kembali lagi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu menghitung, saya usianya 56, ini dihitungnya 5 tahun 3 bulan, wede. Ini mas saya masih sehat, masih seger buger. Masa usia saya cuma 5 tahun 3 bulan? Berarti Bapak dan Ibu menghitungnya tidak minat. Kalau sebaliknya, ini kesempatan nih, saya bisa nih mengembangkan usaha saya, berarti Bapak mengisinya minat. Kalau saya katakan simpelnya seperti itu, simpelnya Bapak dan Ibu seperti itu. Walaupun kita berbicara simpel, tetapi tetap saja ini adalah melalui pertimbangan dari kita semua. Artinya kenapa saya katakan simpel? Supaya pada diri kita, pada kita semua, terutama yang hadir di sini, tidak menimbulkan debatable. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Agar kita juga bisa running cepat untuk daerah berikutnya. Karena kita juga masih punya PR Bapak dan Ibu untuk menyampaikan
materi sosialisasi ini, survei ini kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan kita semuanya, saudara-saudara kita semua. Baik, Bapak dan Ibu. Berikutnya, kita akan lihat sebetulnya apa sih benefit program, manfaat atau kelebihan dari program Lamsam Window ini. Kita lihat benefitnya bagi peserta yang mengambil. Kalau peserta yang mengambil itu, benefitnya adalah kepastian akan hak manfaat pensiun meskipun dengan jumlah yang lebih rendah. Jumlahnya lebih rendah ini dari kalau saya usianya 30 tahun lagi, kalau usia saya 20 tahun lagi ini lebih rendah. Tetapi ada kepastian hak manfaat pensiunnya karena diterima cash saat ini. Ini bersifat voluntary atau sukarela. Sebagaimana yang disampaikan oleh aktuaris pada saat menyampaikan perhitungan ini, berkali-kali disampaikan oleh aktuaris bahwa ini adalah sukarela. Apabila peserta pensiun memandang hitung-hitungan ini tidak masuk, maka survei yang diisi adalah tidak minat. Apabila masuk, minat. Berkali-kali disampaikan oleh aktuaris. Sementara benefit program bagi yang tidak mengambil, sustainabilitas program yang lebih tinggi karena adanya perbaikan pendanaan DPKS. Berikutnya, benefit program bagi pendiri. Rasio kecukupan dana RKD DPKS akan meningkat. Kewajiban iuran tambahan menurun sehingga lebih mampu dibayar oleh PTKS. Karena kewajiban aktuariatnya akan menjadi rendah. Ilustrasi sederhananya, begitu dana dari Danantara turun, lalu ada beberapa dari Bapak dan Ibu menyatakan program setuju dengan program Lamsam Window, otomatis RKD DPKS akan mengalami perbaikan secara perlahan menuju ke RKD yang kita harapkan bersama. Berikutnya, sustainabilitas DPKS akan meningkat. Bapak dan Ibu, kami menyampaikan bahwa rumusan ini dapat kita pergunakan untuk internal kita saja sebagai bentuk tanggung jawab kita semua terhadap dokumen perusahaan ya Bapak dan Ibu. Lanjut. Berikutnya, mekanisme penyampaiannya. Pertama melalui link survei. Link survei udah masuk ke kita berapa ya Mas kira-kira? 200 ada melalui link? Ada mungkin 200 yang sudah melalui link. Lalu pada setiap kegiatan kami juga menyampaikan hard copy-nya ya Bapak dan Ibu, formulir. Kalau Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman, udah sekarang aja lah diisi daripada nanti nyampe rumah ada PR. Belum lagi dari sini juga saya mau ketemu teman, mau ngopi-ngopi sama teman, formulirnya hilang dan sebagainya, ya sudah Bapak isi saat ini supaya kita semua bisa saling menguatkan untuk survei ini bisa segera terkumpul secepatnya. Lalu pengisian formulir survei Lamsam Window dapat disampaikan langsung ke DPKS atau melalui WA DPKS Center. Boleh Bapak dan Ibu. Nah ini nih Bapak dan Ibu, sering menjadi catatan kita, notis kita, perhatian kita. Ini bagaimana dengan Bapelkes? Bapak dan Ibu, pada saat kami diskusi ini ada apa ya Bu? Kok emang peserta pensiun ada yang nanya begitu? Bapelkes kan pada tahu semua DPKS dan Bapelkes ini merupakan program yang berbeda. Itu sih Bapak dan Ibu. Yang kalau nanya kan boleh aja Bapak dan Ibu ya. Namanya juga untuk menguatkan, untuk kita tidak ada keraguan-raguan, bahan pertimbangan ya. Jadi kami sampaikan, apabila Bapak dan Ibu saat ini memang sudah berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari Bapelkes, maka pelayanan Bapelkes tetap eksis, tetap sustain. Karena memang dua hal yang berbeda. Kalau dana pensiun Krakatau Steel memberikan pembayaran manfaat pensiun bulanan, sementara kalau Bapelkes pelayanan kesehatan sama-sama untuk kita semua, untuk para pensiunan. Berbeda. Bayar BPJS kesehatannya oleh Bapelkes Bapak dan Ibu. Karena ada pemahaman dari peserta pensiun, bayar BPJS kesehatan itu dari DPKS Bapak dan Ibu. Ya nggak apa-apa, namanya juga kita diskusi ya Bapak dan Ibu. Tetapi intinya itu bisa kita pastikan bahwa pelayanan kesehatan dari Bapelkes Krakatau Steel tetap berjalan. Don't worry, be happy. Begitu ya Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti petugas kami
ada yang menghampiri Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu langsung memberikan kepada kami. Mohon kita saling menguatkan supportingnya untuk mengisi formulir survei tersebut Bapak dan Ibu. Berikutnya, jika ada jarum yang patah, jangan dibuka di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan dibuka di dalam hati. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi dari program Lamsamwindo DPKS, dan menurut saya itu sudah jelaskan panjang lebar Pak ya Ibu semuanya, bahwa program ini adalah sifatnya sukarela ya, jadi tidak dipaksakan oleh DPKS maupun pendiri. Namun barangkali dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang pada saat tadi penyampaian materi kurang jelas, bisa ditanyakan dengan tunjuk ya. Jadi kemudian nama kemudian dari ranting mana, supaya nanti kita bisa mencatat. Pada sesi pertama pertanyaan kita sampaikan ada 3 sesi pertanyaan. Pertanyaan bisa langsung dijawab. Baik, pertanyaan pertama yang duluan itu sebelah sana tadi Pak. Nah, yang sana itu Pak siapa? Maju Pak, namanya. Mas Ali. Ini sekali nih. Baik. Terima kasih kepada Ibu yang menyampaikan tadi program pada kami. Ini Bu, kan program program ini kan nama saya tahun mah nggak hidup ini. Yang 7 tahun mah hari. program Lamsam ini Bu untuk para pensiun, artinya untuk selesai. Yang kau dari kasih, udah kan? Nah, Orang yang sampai 70 tahun. Rumus-rumusnya sampai Ya, ini 70 tahun ke bawah. 70 tahun ke atas nggak tahu, kecuali kalau 74 juga disamakan dengan 50%. siapa? Ya, yang pertama. Dan yang kedua, tadi dikatakan bahwa survei ini kan sukarela dan mencapai 60%. Pertanyaan saya gini Bu, apakah hasil dari survei ini akan dibuka ke publik, bahwa survei sekian persen setuju dan persen yang tidak benar? Nah itu hasilnya itu apakah dibuka ke publik? Yang mungkin itu aja Bu, yang 2 poin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan coba diskusikan, kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Abdullah. Kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Sebentar, sebelum kita keep silent. Baik, sudah bisa kita jawab Bapak Ibu? Baik, pertanyaan yang pertama, ini rumus faktor pengalih dari program Lamsamwindo ini dari siapa? Bapak dan Ibu, yang tadi kami sampaikan. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, faktor pengalih Lamsamwindo ini yang membuat adalah aktuaris. Pendiri dalam rangka Lamsamwindo ini menunjuk aktuaris untuk membuat formulasi yang
paling mendekati ideal menurut konsultan aktuaris. Konsultan aktuaris ini adalah konsultan yang biasa menyusun laporan aktuaris. DPKS setiap tahun dilakukan perhitungan oleh aktuaris Bapak dan Ibu, sehingga muncul nilai faktor pengali. Apabila Bapak dan Ibu pensiunnya 56, maka faktor pengalinya berapa kali? Nah, itu yang menyusun aktuaris Bapak dan Ibu. Setiap tahun DPKS menunjuk aktuaris. Nah, dalam rangka lamsam window ini, sebagai asas kehati-hatian, maka pendiri menunjuk aktuaris yang ahli di bidang tersebut. Dan Bapak dan Ibu, kami juga ingin sampaikan, aktuaris itu adalah konsultan yang menghitung aktuaria dan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan Bapak dan Ibu. Artinya kompetensi aktuaris ini apabila aktuaris tersebut menyalahgunakan keilmuannya, maka bisa di-write off oleh aktuaris dan oleh OJK. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, OJK itu sangat patuh dengan ketentuan sejauh yang kita ketahui, dan kepentingan dari peserta itu sangat menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Saat ini dana pensiun Krakatau Steel sedang ada pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan pun menanyakan progres lamsam window ini, menanyakan progres survei ini Bapak dan Ibu, hasil survei ini. Artinya aktuaria yang menghitung rumusan ini adalah aktuaria yang kompeten di bidangnya dan ada di bawah pengawasan OJK. Mudah-mudahan upaya-upaya yang sudah dilakukan pendiri adalah upaya yang paling tepat, karena memang menunjuk konsultan yang tepat di bidangnya. Jadi dari aktuaria ya Pak ya, dan disetujui oleh pengurus, disetujui oleh pendiri, oleh Krakatau Steel sebagai materi yang akan disampaikan dalam rangka survei. Seperti itu. Berikutnya, apakah hasil dari survei ini akan disampaikan kepada publik? Saya izin Bapak dan Ibu, ini saya belum dapat informasinya. Apakah akan disampaikan kepada publik atau tidak? Hanya idealnya informasi ini harusnya bisa diketahui oleh kita bersama. Berapa akhirnya yang setuju, berapa akhirnya yang tidak setuju. Karena menurut kita ini bukan informasi yang perlu kita tutup-tutup ya Bapak dan Ibu. Ini kan informasi yang dari kita kolek, lalu kita formulasikan hasilnya seperti apa. Kan kita juga ingin tahu. Rasanya ini yang harusnya bisa diketahui oleh kita bersama. Itu mungkin Bapak dan Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada yang tidak tepat penyampaiannya, ternyata informasi ini hanya untuk pendiri, misalnya seperti itu, nanti kita akan konfirmasikan. Tapi selayaknya informasi ini bisa kita ketahui. Tadi kan Ibu sudah katakan bahwa ini akan dibuka ke publik. Nah, sementara ketika membuat rumus itu tidak keterlibatan dengan para pensiun gitu. Karena apa? Ya pensiun juga kan minta keseimbangan atau win-win solution. Jadi jangan sampai pensiun ini hanya terbatas, katakanlah, wah ini batasnya cuma 5 tahun. Apakah kita punya jaminan bahwa kita hidup itu 5 tahun? Dasarnya besarannya seperti itu. Nah ini rumus ini kan jadinya terrahasia atau tidak dibuka kepada perwakilan para pensiun. Itu yang tadi katakannya ini harus buka publik. Tapi ketika merumuskan itu tidak dibuka atau tidak dibawa, tidak diajak para pensiun untuk memberikan masukan-masukan bahwa bagaimana sih orang pensiun itu menerima sekian-sekian itu. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak, masukannya baik sekali. Ini menjadi catatan kami. Izin saya menambahkan Bapak dan Ibu, kenapa perhitungan-perhitungan ini nilainya seperti yang tadi kita sampaikan. Yang sebatas yang kami ketahui,
nilai rumusan-rumusan tersebut adalah disesuaikan dengan besaran pinjaman dari Danantara yang akan digulirkan dalam rangka penyihatan dana pensiun Krakatau Steel sebanyak 500 miliar itu, lalu disesuaikan dengan target 60% serta disesuaikan dengan rencana rasio kecukupan dana yang menuju ke arah yang lebih baik. Itu Bapak dan Ibu, 3 utama itu yang menjadi dasar perhitungan dari aktuaris menetapkan besaran ini. Kembali lagi Bapak dan Ibu, seperti yang tadi kami sampaikan, aktuaris pun menyampaikan bahwa besaran ini untuk disampaikan kepada peserta dan ini sifatnya tidak mengikat. Jadi kalau menurut Bapak dan Ibu perhitungan dari aktuaris ini terlalu kecil, Bapak dan Ibu menyampaikan tidak minat terhadap program langsung hidup. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Ya, silakan Pak. Ya, yang silakan Pak, maaf Pak siapa Pak? Ya, silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Anang Toro. Terima kasih atas kesempatannya. Kami hanya ingin menanyakan tentang aktuaris yang ditunjuk oleh pendiri. Itu kita belum tahu legal atau ilegal ini Pak. Karena kalau aktuaris juga harus mempunyai nomor keanggotaan. Ya. Dan persatuan aktuaris itu kan ada gitu, jadi kita juga tidak tahu itu aktuarisnya yang mana. Karena menurut sepengetahuan saya, angka harapan hidup seseorang itu ditentukan umur 71 tahun. Ini di situ ditentukan cuma 5 tahun, 65 tahun. Nah ini perlu dipertanyakan, itu angka dari mana? Apa untuk mengakali biar memang mudah dapatnya pensiunan? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Jul mau tanya. Nih Pak Jul mau tanya. Ya, makasih Pak Senboro ya. Makasih Pak terkait dengan tadi aktuaris Pak ya. Tapi saya sampaikan aktuaris namanya militer Pak. Dan kemudian juga investasi ke internasional. Sehingga kalau kita bicara siapa dia sudah tahu juga terkait dengan kemampuan dari aktuaris. Terkait dengan kenapa angkanya kok segitu kecilnya Pak ya. Ini kita tahu sama-sama. Ya, kita nggak tahu usia kita berapa, kita nggak tahu. Ini adalah program dari pendiri untuk untuk mendukung atau suatu untuk kepastian kedepannya siapa. Kita tahu tadi awal disampaikan bahwa kondisi saat ini dana yang ada, kemudian yang ada, yang likuidnya di luar tanah itu hanya cukup untuk 3 tahun jika tidak ada iuran tambahan dari PTKS. Sehingga dengan PTKS menggelontorkan suatu ide namanya Lasapindo ini, dia minta bantuan oleh aktuari yang terhitung dan juga pasti juga ada semacam perintah dari Danantara agar dana yang ada namun bisa mendapatkan kinerja DPKS lebih meningkat lagi yang kami sampaikan. Nah, pasti sang pendiri Danantara kemudian juga terkait dengan aktuaria, dan itu pasti Pak tidak misalnya usia saya anggap aja harapan hidupnya 85 misalnya, ya saya usia 50 sampai dengan 85 terus setiap tahun mestinya dapatnya sekian ratus kali itu misalnya Pak, salah satu contoh. Namun dengan tujuan dari Danantara memberikan suatu bantuan pinjaman untuk meningkatkan LKD tadi, pasti punya ide juga dari Danantara. Bagaimana kalau dia terima di depan, sudah cash depan, namun tidak terima itu, maka misalnya ada dikenakan angka atau potongan itu. Jadi kalau kita sama-sama lihat, nanti kalau kita lihat sisi
kalau orang keuangan ini nilai sekian tahun ke belakang kita nilaikan dengan satu berapa kali itu dipersentuhkan misalnya bahasa keuangannya. Kemudian dari sekian itu untuk mendukung suatu kebijakan untuk pendidikan kerja dipotong berapa kali ya? Itu salah satu kalau saya nangkapnya itu cara menghitung dari minimum tersebut terkait dengan kok akan sekian itu menjadi pemikiran bersama. Apakah kita siap menerima kondisi itu dengan kita sekarang akan dipotong ataukah kita ingin adanya kepastian tahun 28 kalau misalnya tidak ada bantuan apakah semua akan terbayar. Kita tidak tahu juga kondisi ke depan. Kita tahun yang lalu kita tidak tahu juga. Mudah-mudahan AS masih menambahkan suatu nilai lain. Itu harapan kita. Namun kita tidak tahu juga kan seperti apa sebenarnya. Kita tahu bersama bahwa kinerja dari Kostil dikatakan secara kurang baik. Akan kalau misalnya juga berita banyak berita di media akan adanya suatu pinjaman 8,2 T ya kalau saya lihat juga 8,2 T untuk modal kerja PT Kostil. Besaran enggak itu? Besaran bagus sekalian. Di antara juga pinjaman 8,2 T ada syaratnya juga. Salah satunya adalah terkait dengan efisiensi SDM. Efisiensi semua bidang, semua biaya. Bahkan saat ini juga PTK sedang melakukan suatu misalnya susah juga ya terkait dengan ND besok dini atau juga golden second. Itu adalah salah satu permintaan antara jika saya kasihkan nilai sekian 8,2 tadi, namun tenaga kerja yang ada sini harus berkurang. Berkurang tidak pindah ke arah pusat enggak. Berkurang kan saya dari KS jadi ketika itu. Kalau biasa sekitar ya 29 itu kalau pada antara itu. Apa selain itu juga? Selain dari jumlah karyawan diturunkan, ada juga efisiensi semua beban. Salah satunya yang saya dengar adalah pusikan. Pusikan nantinya akan diberikan ataupun dioperasikan oleh KSP, Krakatau Sangka Properti. Untuk apa? Untuk menulisasi pusikan ini. Bagaimana terkait dengan karyawan pusikan? Nah, mereka kalau itu mereka akan dipindahkan juga ke lokasi lain. Misal gedung teknologi, gedung yang KMP itu masih bisa memberikan karyawan pusikan yang sama. Kita sama-sama. Gedung pusikan ini kita lihat gedungnya banyak, AC juga banyak. Apa dampak biaya yang bisa di sisi AC tersebut? Kontrak kita mungkin pastikan panas ya. Kontrak dingin di mana ya dulu ya? Kontrak dingin atas AC kita itu. AC sekian ratus AC ini kontrak dingin. Meskipun nggak dinyalakan kontraknya ya sewa segitu. Maka itu salah satu kebijakan dari Direksi Kostil adalah melakukan efisiensi terkait dengan gedung pusikan ini juga. Nah, kami sama juga terkait dengan tugas dengan Bapak mungkin bisa membantu masih ketemu di bawah sekalian ya. Pada saat kan Bapak saat ini sedang digodok diminta untuk berkembang. Salah satunya adalah kalau kemarin hanya mengikuti melayani oleh pensiunan, ke depan tidak termasuk oleh karyawan aktif juga untuk MCU dan juga yang lain juga. Nah, bagaimana terkait gedung? Nah, kami dana pensiun baru sebagian pada saat ini di awal tahun depan kami diminta untuk pindah juga, pindah lokasi. Gedung diapakan? Gedungnya nanti akan disewakan atau dijual ke Bapekas, sehingga nanti gedung dua-dua itu adalah digunakan Bapekas untuk pengembangan kampus ke depan. Harapannya apa? Harapannya adalah Bapekas dalam mengembangkan dana bisa lebih bagus kembali. Kami insya Allah akan pindah di nggak jauh Pak, di depan situ di Jalan Wanasari, nanti sebelahnya Marketing Gallery itu akan ditempati dana pensiun nantinya. Kami sedang digodok bagaimana terkait dengan mungkin tambahan kami pun terkait dengan angka dari mana, kemudian kok bisa angka segitu, itu adalah hitungan dari aktuaria bersama dengan pendiri dan di antara untuk mencapai tujuan adalah
efisiensi ataupun juga terkait dengan kinerja dan rusun lebih bagus, dan kalau istilah tadi lipat kapal sampai ujung nantinya juga tidak berhenti tengah jalan. Demikian, terima kasih. Cukup Pak. Mohon maaf Bapak, saya ambil alih mikrofonnya aja ya Pak ya, biar nanti ini biar sama-sama kebagian yang nanya. Sebentar Pak, ini Bapak yang senior dulu, Pak silakan. Kurang kedengaran Pak, kurang karang. Pak. Diganti aja Pak, ditukar mic-nya Pak. Maaf, silakan Pak. Nomor registrasi saya 415. Kamu lahir. Saya lihat era pensiun ini sudah berubah filosofisnya. Tadi manfaatasi, sekarang arah ke iuran pasti. Jadi kita menghadapi karyawan Krakatau sendiri ini bakal sejahtera. Tapi dengan itu kan demikian demikian mungkin ya istilahnya mereka akan mati di dalam lubuknya. Itu yang saya lihat. Yang kedua, Anda tidak pernah melaporkan berapa pesertaan daripada sekarang. Kedua, yang ketiga, sekarang ini kelihatannya dana pensiun ini satu tombak dua satu iuran pasti, satu manfaat pasti. Ini kebijakan daripada pendiri. Sayangnya pendiri ini tidak hadir di sini, disuruhnya kalian. Yang kedua, mungkin Anda ketahui kemarin saya ke dana pensiun, kantor yang dipakai oleh Bapak Ket itu sebenarnya dana pensiun punya. Saya yang bersurat kepada Pak Sutrisno. Itu merupakan pesertaan daripada Krakatau Steel. Waktu itu Menteri Direktur SDM-nya Pak Sulantri masih itu. Ya, jadi itu kemarin ditanya yang saya tanya kemana surat-surat, saya nggak tahu dulu. Dipegang oleh Ibu siapa nih? Yang perempuan itu Ibu Widodo. Terus sekretarisnya adalah Pak Basuri, sudah almarhum. Dokumen-dokumen itu ada dulu sama mereka itu. Kemudian akan dibeli oleh Bapak Kes. Saya tanya bilang, apa dasarnya Bapak Kes mau beli? Sebenarnya Rizal itu dulu kan buat saya di dana pensiun. Saya dulu sempat juga dana pensiun 2 tahun. Saya lihat ada perubahan sistem gaji dari high method kita dulu adalah metode di burden aktuaria. Terus saya tidak setuju, saya dengan Pak Dainu, dengan Pak Adi Darmono, saya keluar, saya bilang saya tidak mau lihat saya kayak gini. Oh Pak Jun harus lihat itu Krakatau sendiri tiap tahun mendapat benefit terus. Iya, Anda bisa dapat, saya bilang. Setelah akhir Pak Dainu saya bilang hadir sini. Temuin saya Pak Jun gimana saya nggak mau, saya nggak mau di dana pensiun. Saya mau keluar aja. Bulan Mei 2002 saya keluar. Biasanya sekarang ini RKAD kita ini dijelaskan pada mereka mengapa kita begini. Dan saya mungkin kalian nggak salah pengurus dana pensiun yang diangkat sekarang jadi dirjen jadi dirjen imigrasi. Itu anak-anak dana pensiun itu ada 10. Kemana duitnya? Ada kemana duitnya? Duit dan anak-anak pusat dana pensiun. Saya lihat sekarang karena di Krakatau Steel itu ada tuh dana pensiun. Padahal itu dilarang oleh dana pensiun untuk membeli aset yang tidak bergerak. Harus ditempatkan kepada bank-bank ataupun dapat bisa mendatangkan benefit kepada karyawan. Jangan sampai saya bilang, ide kalian ingin menyelamatkan orang-orang ini, belum tentu. Sebentar lagi terjadi dementium, apa duit, ada perubahan mata nilai. Bagaimana mereka terima? Apakah sampai mereka sana? Saya ingin ini saja, supaya kalian juga harus hati-hati. Ya,
Saya masuk dana pensiun saja dicurigain. Saya bilang, perusahaan dana pensiun, saya juga bilang kepada Rizal, dulu anak buah saya di dana pensiun, dia bagian investasi. Dulu ada duit orang pensiunan yang 75 ke bawah, 83 miliar, kemana duitnya? 83 miliar, kemana duitnya? Jadi ini juga kalian telusurin. Kebetulan waktu itu manajer investasinya adalah saudara Rizal itu. Manajer direktur kalinya adalah saudara Abdullah Hussein. Abdullah itu orangnya ada di sini. Tanyain dia. Jadi aset dana pensiun itu bisa terkumpul dari mereka itu. Nggak tahu dulu Krakatau Steel ini katanya banyak utangnya. Yang terakhir saya lihat lambang dana pensiun ini sudah berubah. Lihat Garuda pasang itu berubah biru juga. Padahal dana pensiun itu yang menciptakan Insinyur Kadarisman. Mengapa merah bukan hitam? Merah itu hitam itu artinya besi baja. Karena kita tidak mengetahui dengan performa. Belum lagi anak perusahaan Krakatau Steel, Kartasita Industri itu anak Krakatau Steel, kenapa dijual dengan pabrik kimia? Itu kadang-kadang tuh saya lihat tanah-tanah di Krakatau Steel ini. Tahu nggak ada berapa miliar, berapa hektar? Nggak tahu kalian kan? 150 hektar. Dulu ada yang memimpin janunya dapat penghargaan semua Pak Widodo. Jadi jangan sampai rakyatnya ini orang-orang pensiunan ini sudah susah tapi makin dijual lagi nanti susah. Diiming-imingilah masuk window. Padahal umur mereka, saya 81 tahun. Tadi katanya aktuaris mengatakan jangan sekian umurnya. Apa dia Tuhan? Menentukan umur orang sekian. Umur Pak Kadarisman aja 89. Jadi jangan percaya dengan aktuaris. Pada saat perubahan sistem gaji itu, saya sudah ingatkan pada Pak Dainul Hai sama Hadi Purnomo itu. Jangan cepat untuk mengingatkan. Saya begini Pak Juru, yang berjasa ini supervisor. No, saya bilang. Kalian tidak belajar yang berjasa itu di bawah ini, korban ke bawah itu. Sampai mereka, anak istrinya, mereka tinggalin. Di situ kan, makanya kita bertentangan pendapat dengan pendiri daripada KS, Pak Dainul Hai, Pak siapa lagi, Pak Direktur SDM. Ini saya mengharapkan kita harus berhati-hati. Yang kita kan bukannya benda, mereka ini orang hidup, butuh hidup. Kalau kata Khairul Anwar, saya hidup 1000 tahun lagi. Saya tidak tahu. Saya sudah 81. Ada juga tadi yang mau datang 71 tahun. Pak Krisman itu. 79. Jadi banyak di Jakarta itu banyak yang tua-tua itu. Dan tahu saya kemarin diundang oleh Pak Andi supaya datang. Tadi saya datang jam 9 pagi. Pak katanya pensiunan itu akan jam 2, jam 1. Saya datang. Saya bilang ini jam kalian juga ini. Jadi ada pemberitahuan kepada rakyat yang banyak ini. Kita bawa ke mana? Sedangkan programnya Prabowo mengatakan supaya rakyat yang di bawah ini hidup dengan layak. Ya, dengan kita orang video tadi, itu layak. Mereka punya anak, nanti punya istri, punya anak, dapat punya program itu tadi, tidak ada lagi duit. Ya. Saya juga, saya tidak minta program itu. Saya lebih minat kepada yang sudah ada ini saja. Saya dari Jakarta
pindah ke sini ingin tahu juga. Saya pindah ke daerah Ulang Kira sana. Jadi inilah. Jadi jangan sampai dana pensiun ini kita mau ngadep aja susah. Di Bapak Kes itu jadi tinggal kita mau ngadep. Nanti kalau Pak Jul mau ngadep, rapatnya dari jam 8 jam 10 pagi sampai jam 1 sore. Terima kasih. Jadi maksud saya, tolonglah orang-orang yang dimintai gaji datang di sini nggak orang susah. Dulu dana pensiun ini memang yang mendirikan Pak Kadarisman, tapi peraturannya kami yang membuat. Kami yang membuat. Ada tim 11. Yang hidup tinggal Pak Kasolani, saya, Pak Risman. Yang lain sudah mati. Satu-satunya perempuan adalah Ibu Ida, sudah meninggal juga. Pak Toha terakhir meninggal juga. Yang masih hidup itu saya, Pak Kasolani, Pak Risman, yang bikin peraturan dana pensiun itu. Itu dulu melalui konsultan. Konsultannya itu dokter aktuaris dari ITB itu. Bayar katanya 400 juta. Saya bilang, kita tidak punya duit. Akhirnya kita yang membuat peraturan itu atas bimbingan mereka. Inilah saya bilang, sampaikan kepada Anu. Maaf saya bilang, saya sudah tua. Mungkin ngomongnya tadi enggak susah. Maklumlah sudah tua. Jadi kalau orang Malaysia bilang asal kuno kita ini. Jadi kita berikan masukan. Jangan dicoba dibawa kita ini ke susah. Orang-orang pensiunan ini jadi bang susah. Kalau mereka ini ya syukur kalau hidup ya terima besok. Tidak perubahan sistem mata uang nanti. Dapatkah mereka akan hidup lagi? Ini juga jadi peraturan kita. Sebaiknya pendiri Direktur SDM kalian itu bicara mendampingi ini. Ya. Jangan istilahnya lempar batu di tangan itu. Direksi KS itu. Dan sekarang ini ada yang lebih fatal lagi. Saya kemarin saya masih ketua Yayasan Madinatul Hadid. Katanya itu punya KS mau dijual. Pas saya bilang nanti dulu, itu punya rakyat, punya orang sepertiga. Kebetulan dulu direktur SDM itu orang dari bank. Saya bilang, kan orang Padang. Saya wawancarakan orang Padang bilang, Dima lagi diinjak, Dima apa nih, bumi diinjak, itu lagi dibeli. Mau disamakan YPKS, YPKS itu tidak, saya bilang. Sebagai air dengan minyak. Itu Madinatul Hadid itu adalah rakyatnya. Sebabnya dulu di Labuan Golok itu ada masjid yang punya dulu Yasin Begi yang bangun. Dibangun antara 67-68 termasuk Labuan Golok. Labuan Golok termasuk ini hanya Yasin Begi itu yang punya. Jadi saya dulu 66 apa nih dari Gajah Mada kalau kuliah. Saya baru ingat dulu saya yang percaya mau kerja di sini. Jadi inilah saya berikan adik-adik ini. Jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya ya keadaan perubahan dijelaskan ke mestinya direksi KS kepada karyawan ini. Betul. Apa dampaknya? Kalau kalian berubah ini kita pindah dari dana antara. Benar, tanda-tanda. Tapi yang bayar siapa? Karyawan juga. Karyawan yang penting kalau karyawan tersebut jadi iuran pasti. Sekarang iuran penyakit bukan iuran pasti. Dan jadi maksud saya bicara di sini ingatkan kalian jangan di bawah mereka ini kesusahan. Memang mereka ketawa-ketawa dapat uang kan. Tapi 3 bulan 4 bulan sudah kemana mereka? Jadi gandangan ataupun jadi preman. Saya tidak menghendaki orang KS jadi preman. Orang KS justru karyawan KS ini jadi pelopor di daerah Banten ini. Banten ini bisa jadi provinsi karena orang KS. Ya. Tolong disampaikan
dengan Direktur SDM atau Dirutnya Krakatau Steel sebagai pendiri. Ya, tolong diingatkan karyawan-karyawan ini, betul kecil, terima berapa? Sekian kali gaji mereka. Berapa lama mereka pegang itu? Belum lagi mereka sendiri langsung mungkin ada hutang, kita nggak tahu. Ya. Udah habis. Ini sudah habis. Begitu terima habis Pak. Ya. Ini aja saran saya minta maaf. Mungkin penjelasan saya kurang jelas. Tolong sampaikan dengan pendiri. Iya. Seharusnya pendiri kepada rakyat. Amin. Ya contoh Prabowo kalau perlu ke bawah. Ya. Ini tidak tahu di mana di kantornya direksi KS sekarang. Saya juga akan ketemu dengan direksi KS nanti. Saya mau katakan, itu Masjid Madinatul Hadis itu bukannya punya KS. Rakyat Cilegon, Kiai Ali Wijaya, termasuk Krakatau Steel yang ada di LAN itu, bukannya KS punya. Rakyat Cilegon. Yang butuhkan jadi dana apa di Krakatau Steel itu, Profesor, sekarang orang menteri, orang anyar, terus siapa lagi? Ada menteri, terus Samun, Brigjen Samun, itu orang anyar Cilegon asli. Terakhir Pak. Ya, tidak. Saya harapkan yang kalian hati-hati. Iya. Ya, gampang kita kalau ngomong itu berubah ini dan ini. Ya, kalau ngomong tuh di ludah apa nih, tidak memang nggak bertulang, enak. Tapi yang sakitnya rakyat yang bawa ini nanti. Iya. Ini saya. Amin. Bapak-bapak sebentar dulu. Kita pilih dulu Pak. Ibu yang ada, udah 80 semoga bagus tetap sehat. Kita akan diskusi 30 menit ya Bapak. Kita sampai jam berapa Pak? Sampai jam 3. Terserah Bapak-bapak peserta. Mau sampai jam berapa? Oh saja. Oke. Pak, dijawab Pak. Terima kasih sekali Pak Yunifi Rai atas masukan arahnya Pak. Saya itu dulu masuk tahun 92 Pak. Dulu yang memberikan SK saya Bapak sendiri Pak. Makasih Pak Zulkifli atas masukan tadi, memang betul Pak. Saat ini memang kami juga menganggap pensiun ini memang harus disejahterakan Pak. Bahkan OJK pun menyatakan bahwa dana pensiun ataupun pendiri jangan sampai menyengsarakan peserta Pak. Nah, OJK juga sama Pak. Salah satu programnya pendiri dikatakan sesuatu tadi, OJK kami minta juga coba survei dulu gitu. Jadi salah satu adalah tidak OJK nggak pengen pendiri langsung pakai aturan ini, belum bisa juga. Itu adalah dalam rangka OJK melindungi peserta. Jadi yang tadi saya katakan rencana yang tadi disampaikan Bu Ivan itu masih wacana. Baca daerah Pak, kita survei dulu seperti apa. Silakan. Saya ajudannya Erik Tahir itu dulu pernah bicara dengan siapa nih saudara Pak Japter. Nanti setelah soal Prabowo diangkut jadi 2 minggu, setelah itu akan dilanjut di lunasi utang-utang apa ini KS. Dulu saya terima besar, turun berapa kita dulu turun. Nah itu juga dijanjikan saudara Japter ini nggak ada menteri. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Pak Yunifi atas panggilnya. Memang Pak, kami terima kasih sekali dengan pendiri kami Pak Yunifi, Pak Asoli, Pak Krisman ya sempat membuat suatu PDB Pak ya, peraturan pensiun yang sampai dipakai sampai sekarang. Meskipun ada beberapa perubahan Pak ya. Kami sekali lagi terima kasih sekali Pak Yunifi sudah berkenan di sini. Salam kami contoh kepala senior Pak Andi dan sebagainya. Sekali lagi Pak, terima kasih sekali. Nanti info yang baru sampaikan tadi, insya Allah kami sampaikan ke pendiri ke Jesse Kasusnya Pak. Mungkin itu cukup ada masukan. Oke, baik Bapak. Satu Pak. Ibu ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Bu, namanya Bu. Oh, nama saya Amining dari PCI, Langgeng PCI. Begini Pak, saya mau menyimpulkan saja apa yang tadi bukan menyimpulkan, merangkum ya, biar jelas. Kami ini mau menentukan meskipun kata ini baru survei, tetapi dalam menentukan survei kita tidak mau main-main, karena kita trauma Bu, 5% terbang, ya. Primkokas, jangan sampai ini juga mengakibatkan tidak berpihak kepada para pensiunan yang sudah sepuh-sepuh. Saya mau mulai kali ini, salam sehat Bapak Ibu semuanya. Kita ini penting nomor satu sehat Bu. Tapi kalau di teror lah, ada kabar-kabar yang seperti ini, itu banyak yang terganggu. Minimal artinya rasa gundah. Oke, saya sampaikan aja poin-poin ya Bu ya, biar nggak panjang lebar, karena nanti Pak Iman mau menyampaikan terkait dengan teknis keuangannya. Karena di sini adalah yang paham keuangannya, saya singgah. Jadi intinya bahwa 500M yang rencananya mau digelontorkan oleh Danantara via KS itu untuk yang minimal 60%. Begitu Bu? Nanti jawab ya. Terus yang 40% yang seandainya tidak berminat, apakah ada jaminan bahwa itu bisa berlangsung sampai akhir hayat? Yang kedua selanjutnya, tadi itu mungkin Bu Ipat ada yang kunjung ke dana pensiun atau mungkin bertemu di DPKS minta dibayarkan sekaligus. Menurut saya, beliau-beliau itu beranggapan bahwa sisanya itu masih 80% Bu, bukan seperti sekarang itu. Jadi mereka berharap masih dapat, oh duit saya masih 80%, dikurangi dengan yang sudah saya terima sekian tahun, itu masih jauh lebih besar daripada yang sudah disampaikan oleh keluarga. Nah, ini juga lagi saya dititipin para, maaf saya kalau udah menyangkut masalah yang sudah ditinggal oleh peserta, agak emosional. Jadi bagi yang janda, saya sebut memang namanya janda ya, ataupun duda, itu nanti hitungan usianya itu berdasarkan usia pesertanya, artinya almarhum atau almarhumah, atau usia yang bersangkutan yang menerima. Ya. Jadi saya mohon untuk disampaikan bahwa itu tadi 3 aja Bu, nanti yang lain biar ada waktu untuk bertanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada yang tidak berkenan dengan pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Pak. Langsung dijawab. Pak Iman nanti panjang lagi. Iya Pak. Terima kasih Tuan ini sudah saya terkait dengan 59 tadi untuk 6% ya. Itu memang 59 itu dana fresh money, dana segar, dana yang saat ini tidak ada di dana pensiun, masih ada di sono di Bendera. Nah kemudian arahnya dari sekarang survei dulu, survei diminta ada 60% yang kira-kira sepakat atau disepakati tadi. Arahnya dalam 69 tadi digunakan tadi untuk usia 56 sampai 70 tahun dengan angkat ya, atau mungkin katakannya potongan lah gitu. Ya harusnya harus sampai sekian dulu, dapurnya sekian, dipotong kan gitu istilahnya, bisa saya kasarnya dipotong lah ya. Kemudian harapannya adalah dengan adanya beberapa yang bisa katakan mulai mengatur nafas, atau istilah berikan skoci tadi sudah pindah skoci, sehingga kapal tersebut masih lanjut sampai usia ujung. Harapannya dengan peserta yang berkurang, sehingga pembayaran tiap bulan juga berkurang, sehingga kapal lanjut sampai ujung, tidak ada istilahnya berhenti lagi di tengah-tengah. Karena pasti belum 100% juga, namun demikian pendiri saat memberikan suatu iuran tambahan sangguplah karena milik kecil. Nah saya mungkin sampaikan saja Pak ya di forum ini, kalau kita sekarang terima iuran peserta itu kecil, peserta normal ya,
Nah, mungkin saya sampaikan juga sekarang ini jumlah pensiun pasca pensiun dan lebih. Kemudian yang masih aktif tinggal 240-an orang. Sehingga kami tiap bulan hanya terima iuran dari pendiri atas karyawan aktif hanya 3 juta. Sehingga plus macam-macam, plus ada dari bunga deposito macam-macam. Nah, kami itu harus membayar ke manfaat peserta karyawan yang 6.000 orang tadi sekitar 20 sampai 21 miliar sebulan. Nah, saat ini kami sudah menghitung juga dari posisi Januari sampai Oktober 2025 ini kami defisit antara uang masuk dan uang keluar. Uang masuk dari penyedia mitra, termasuk juga dari uang dari investasi, dengan yang kita bayarkan ke manfaat peserta tiap bulan dengan peluang itu kami berkurang sekitar 175 miliar sampai dengan bulan Oktober, belum 2 bulan yang ke depan. Nah, harapan tadi Bu Ramini bahwa jika program ini realisasi sukses optimal sehingga kapal tersebut selalu ujung yang nggak berhenti lagi, itu harapannya itu. Dan kemudian ini kok ujuk-ujuk ya, tahu dulu ada 5%, sekarang langsung ini, langsung Laksamindo. Alhamdulillah, Laksamindo pakai survei dulu Bu, udah langsung eksekusi. Ini salah satu perbedaannya kami, kalau saya boleh nyampaikan, ini ada semacam itikat baik. Survei dahulu sebelum SK. Survei dahulu kan, kalau dulu kan waktu sebelumnya nggak ada survei Bu ya. Ini ada langkah bagus, adalah langkah terobosan yang bisa kita selangkah ke depan bahwa dilakukan survei dulu. Jika tidak terpenuhi, tidak sesuai harapan, pasti tidak akan keluar Laksamindo ini. Mungkin ada program yang lain yang saya nggak tahu juga apa program tersebut. Apakah ada program tambahan, misalnya ya kita nggak tahu juga apa istilahnya, atau kalau didiamkan. Kalau didiamkan, kita jangan terjadi Bu ya. Diamkan kita, yang uang kita nggak cukup. Tadi yang istilahnya Bu Iva tadi sampai 28 tadi, karena memang kita hitung sama-sama setahun itu kalau kita hitung 220 miliar sebulan, setahun ada sekitar 290 juta uang keluar itu. Nah, kemudian uang berapa investasi kita yang ada liquid kita itu, kalau kita hitung sama-sama ada 1,2 sekian itu yang total investasi termasuk tanah dan juga penyertaan dana usaha, sehingga dikeluarkan ya sekitar 1 T kurang lah, sehingga tadi dibagi dengan 260 tiap tahun, sehingga hanya sekitar 3-5 tahun tersebut. Itu kasar seperti itu. Kalau Pak Iman tidak itu ya. Nah, mungkin terkait yang berikutnya ya, janda duda bagaimana hitungannya, karena kalau kita waktu bicara pensiun awal itu kan dia namanya nama suami atau nama istri. Saat yang bersangkutan selesai pindah ke istri, yang mungkin atapannya jadi itu ya usaha istri tadi. Demikian Bu. Ya, usaha saya sih berapa itu? Karena kan akan berlanjut sampai usia selesai kan. Jadi itu mungkin yang sampaikan itu kami mungkin bisa atau mungkin ada tambahan lagi, cukup ya Bu ini. Ya. Untuk jaminan itu memang yang tahu di atas ya, namun demikian harapan itu karena kan jumlah yang sudah peserta kan yang 6.000 misalnya yang tadi kan investasi ya 6.000 orang yang terima pensiun sudah misalnya 60% atau mungkin separuh sudah keluar tinggal 3.000. Dan insya Allah dana investasi yang ada yang 1,2 tadi itu cukup sampai selesai. Gampangnya itu. Artinya mungkin kalau saya salah ngomong, khusus untuk program Langsam ini rencananya hanya dari dana antara yang 500M. Sementara yang masih ada di dana pensiun itu untuk kelangsungan hidup sampai selesai. Betul. Pak, saya mumpung ingat satu lagi ya. Seandainya nanti selesai semua yang aktif itu sudah pensiun, apakah dana pensiun ini masih terus berlanjut atau pindah ke lembaga keuangan lain untuk mengelola dana pensiun selanjutnya? Terima kasih. Terima kasih Bu. Tadi Viva nyampaikan ada dua macam ya. Ada yang aktif
aktif dan pasif. Sekarang ini kita yang pasif ya, yang sudah pensiun. Itu tadi dikelola dalam pensiun lanjut sampai ujung nanti. Nah, bagaimana yang 240 orang tadi yang sekarang juga ditawarkan juga untuk pensiun istilahnya pensiun awal. Pensiun dalam arti bukan manfaat pasti yang karyawan aktif ya, bukan manfaat pasti. Sehingga yang mereka yang karyawan yang dulu ya, yang karyawan yang jika pensiun dulu ya, kan kita sampaikan kalau sudah berkurang karyawannya, sudah berkurang yang ikut masa hidup, lanjut sampai selesai, jalankan sampai selesai. Kemudian bagaimana yang sekarang aktif itu yang 240 tadi, beliau juga sekarang tawarkan juga saat ini, tawarkan skemanya mirip sama ini, namun juga mereka nggak lanjut ke lanjut ke masa, nggak lanjut ke dana pensiun, tapi ikut ke DPLK, Ya. lembaga keuangan, ke PTIP. Jadi akan dihitung aktuaria berapa sih porsi yang aktif tadi, dananya yang dia berkenan dia pindahkan ke PPIP. Begitu Bu. Pak, mungkin mau menghemat waktu, lain kali saya sowan Pak Aris ya Pak ya. Oke, ingin saya ketahui ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya masih berlanjut, Pak. Ada? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Pak, karena pertanyaan hampir semua udah yang ditanyain saya udah ditanyain sama Ya udah. Audi ya Pak. Kasih yang lain, Pak. Namanya, Pak? Bapak. Saya Eman Pak. Kalau sudah ditanya kamu udah nggak usah tanya lagi lah, ngapain? Ya, kasih yang lain. Saya mau ada tanya nih yang sebelumnya. Tapi kan orang KS kan, Pak ya? Pensiunan kan? Ada jadwal saya dengan teman saya karena ini Ya, Bapak, Pak. Nggak masalah, Pak. Silakan. Pak Herman, Pak ya? Pak Herman. Silakan, Pak. Eman saya. Ini kan nggak tahu ini kan. Saya kalau ditanya semua, tapi saya ada satu atau dua pertanyaan. Ada satu atau dua pertanyaan yang saya pertanyakan itu dari tadi ada mortalitas, mortalitas. Bapak tadi udah mohon dilibatkan kami karena gitu Pak, pensiunan gitu Pak. Karena gini, biasanya mortalitas itu hitungnya hanya aset dan hutang. Tapi faktor-faktor yang itu dihitung juga, tapi nah, masa hidupnya manusia pensiun itu berapa tahun yang akan dihitung oleh Nah itu yang mortalitas? saya hitung tadi itu. 90 tahun, 92 tahun, atau 75 tahun. Faktor ini yang mungkin pengaruh banget terhadap apa tadi Long life. list tadi, faktor pengaruh tadi. Ya, long life-nya itu. Satu itu. Kedua, yang saya tanyakan karena mungkin tadi belum ada nilainya, yang 20% yang diterima kami, 8% yang menjadi cicilan per bulan, gitu ya, cicilan per bulan, yang diterima kami per bulan, gitu ya. Nah, yang kalau saya lihat yang paling di sini dirugikan atau diapain ya? Dirugikan 56 tahun hanya 63,2 kali. Kalau dihitung dari mortalitas yang sudah dihitung dari zaman dulu, 80 kali itu berapa? Berapa ratus kali? Perkaliannya kita nggak tahu ini karena nggak tahu saya gitu. Terus yang itulah yang perlu mungkin penjelasan ke bapak-bapak ini ya Pak Albian ini. Yang ketiga, karena tadi Pak Bu Ifat sudah mengatakan bahwa pendiri akan mencicil kalau mampu, kan gitu ya Mbak, gitu ya. Nah, semester 3 2 tahun 2025 ini Raka Persil untung. Saya nggak tahu untungnya Dibuat-buat. saya tahu itu. Cuman dari dengan resiko menerbitkan keuntungan, wajiblah kita atau dengan pensiun atau apapun juga wajib untuk membagikan share
seperti iuran untuk RKD, meningkatkan RKD. Wajib DPKS untuk meminta karena udah butuh gitu. Satu itu kalau DPKS itu kami untuk datang ke masyarakat kecil, ayo siap. Mari saya benar gombal. Tapi benar Pak, ini benar. Kalau DPKS butuh kami untuk datang ke pendiri, ayo siap. Kami bersama kami. Siap semua. Eman jadi Eman nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Sebentar Pak, saya tambahin Pak Eman. Ini update nih, penjualan bajak kertas itu melonjak 38% Pak. Saham kelasnya 296%. Berarti ini update ini Pak. Nanti nambahin Pak Eman. Silakan Pak, tolong dijawab Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaan arahnya juga Pak Iman ya. Iya. Pak Iman itu senior saya Pak. Saya dulu waktu di KS juga belajar dari Pak Iman. Mereka nih Terima kasih Pak Iman terkait dengan faktor mortalitas tadi Pak. Ini memang salah satu menjadi saya kenapa kok angka segitu, kenapa kok saya 50 depannya 63. Saya contohnya Pak, saya sekian bulan lagi saya masuk ke 56 itu. Pak Iman mungkin kami sama juga. Untuk angka ini kami belum punya angka kepastian berapa hitungan dari milimeter dan pendiri. Kenapa angka segitu? Namun demikian saya sempat hitung sendiri. Ya mungkin kalau Pak Iman juga, saya yakin dengan Excel bisa hitung juga Pak ya. Asumsi jika saya usianya adalah harga itu 85 tahun misalnya atau mungkin 90 tahun, ya harusnya dapatnya sekian ratus kali dipresentasikan ke sekarang. Misalnya dengan asumsi bunga persen, bunganya adalah 7% misalnya aja. Itu adalah faktornya 7%. Sehingga dapatlah misalnya, harusnya 100 kali dapatnya, kenapa kok 60 kali misalnya itu. Nah ini adalah salah satu suatu tawaran dari pendiri kepada kita semua yang rencanakan mengambil, bahwa kalau kamu mengambil saat ini dapat kepastian, dapatlah angkanya 60 kali. Saya yang 5 tahun. Nah mungkin yang 70 tahun dapat 5 kali. Bagi yang tidak mengambil, tidak berminat silakan. Tapi ada resikonya. Apa itu? Resiko ketidakpastian. Kenapa tidak pasti? Karena kita sama-sama orang sosial bisa katakan beliau itu komit dengan dapat profit Pak. Namun sekarang sedang tidak punya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Nah kemudian tadi Pak Iman kedua tadi kan mirip ya, 6% hampir sama juga. Kemudian mungkin yang lebih tepat saat ini di bulan 3 ya, kalau steel untuk besar saham kelasnya 404 ya hari ini ya, atau 46 tadi ya, itu yang kemarin sekitar sekian itu. Berarti kan seolah dari kinerja steel kelihatan meningkat. Abiknya nih. Dari saham hari ini Pak, kemarin siang itu ada semacam expose Pak, kasus steel expose di tempatnya adalah expose untuk berapa sih keuntungan expose, public expose istilahnya, sehingga orang melihat investor melihat kita jadi bagus nih untung. Namun demikian disampaikan juga oleh Direktur KS bahwa untung ini untuk ditulisan, untuk pencatatan. Karena apa? Yang dulu menghitung utangnya adalah sekian, kemudian atas risetnya diakui turun, utangnya dianggap turun, sehingga dianggap sebagai pendapatan lebih di PTKS-nya. Itu bisa katakan kalau yang saya, Pak Iman, dua ini yang keuangan bisa paham ya, hanya laba di tulisan, catatan, pengakuan atas utang tersebut. Namun kenyataannya punya uang nggak? Gimana kasnya? Nggak punya uang kas itu.
Kalau udah bicara, kalau kerja itu cash again ya. Uang yang utama uangnya sekarang kan. Kalau laporan keuangan ya tadi pengakuan hutang awalnya 500 menjadi 100, malah saya akan sebagai pendapatan, akan sebagai keuntungan. Jadi kalau kita sampaikan keuntungan yang tadi itu adalah keuntungan semu. Namun demikian si investor yang kenapa dia nangkapnya semu tapi punya prospek ke depannya bagus sehingga harga sahamnya dia akan naik tadi. Namun nanti kalau ada beberapa yang mulai lihat ternyata dengan adanya semu tadi nanti ya developmentnya kurang bagus akan terjun lagi itu. Tapi mudah-mudahan sih kalau saham meningkat kinerja juga akan meningkat juga. Harapannya apa? Harapannya ya kinerja kita meningkat juga. Kalau KS-nya meningkat kita juga bisa meningkat. Ya alhamdulillah nanti bisa insya Allah bukan milik yang kapal tadi sampai ujung tadi. Iuran tambahannya dari KS karena memang sudah berkurang pesertanya bisa berlanjut itu. Jadi sekali lagi ini semuanya hanya kami sampaikan kondisi yang seperti itu. Ya, maksud ya. Tadi Pak, memang dia tadi diantara kan beli kasih pinjaman 8 triliun ke Kalsostil sebagai modal kerja. Itu adalah salah satu informasi yang bagus. Namun demikian kita juga perlu berlihat juga, berkaca juga. Saat ini saat 2 tahun terakhir 2003-2005 konsumen kita sudah pindah tempat. Yang tadinya pakai koilnya KS, karena koil sudah operasi, dia pindah koil yang lain. Koil dari mungkin dari Cina, dari KP, itulah koil mereka menggunakan koil X-Slab-nya yang baru yang sampingnya bukan punya kita. Nah, bagaimana konsumen kita? Apakah nantinya mau berkenan nggak pindah? Itu tantangan dari Kalsostil, bisa nanti produknya bisa bagus, bisa yang awalnya dia udah pindah ke koilnya yang lain pindah ke beli barang kita juga. Itu harapannya Pak. Kalau KS-nya meningkat, otomatis juga kita juga sejahtera. Itu sedikit tambahan pada kami. Mungkin Pak Iman ada tambahan lagi, mungkin udah megang. Iya Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Tapi Pak Aris, ada satu resiko ya kalau mengumumkan laba itu adalah harus ada banyak kewajiban yang harus dipenuhi. Saya nggak tahu dengan cara apa. Tapi politis itu. Karena kita bukan kesalahan. Karena menunjukkan performa dari KS dari manajemen KS. Istilahnya Pak, kalau dia ingin baik-baik di permukaan, di dalamnya boh. Kan gitu. Ya, kewajibannya itu yang harus dipenuhi. Tapi seperti harus tadi katakan bahwa kinerja di sini sudah dengan produksi ini oil sudah pindah-pindah, konsumen sudah pindah. Itu adalah tugas manajemen KS Pak. Gimana caranya kita kembali? Beliau kan cukup gede lah gajinya Pak. Ya. Jadi cukup gede lah. Alhamdulillah. Hanya begitu aja. Tapi itulah fungsi dan tugasnya. Tapi tolong kami ini gitu loh Pak Aris. Kami ini yang kecil ini jangan dibebankan lagi seperti malam ini tadi. Yang penting kelas jangan seperti ini lah. Ini opsi pertama. Opsi kedua. Opsi kedua itu bagaimana kalau kita investasi semua pensiun baru. Barang ini itu. Toh juga tidak mampu lagi. Perusahaan. Yang sekarang ini yang kan yang negara itu biasanya sini triliun. apalagi koperasi kita ini. Dengan Pak Prabowo. Sama miskin Pak. Jangan sampai. Aduh Pak Iman apa lagi sih? Buat tahu kalau yang ini itu mah retorika tuh nggak ada tuh nggak kena itu. Jangan sampai Bagaimana mereka dibantu untuk menambah perusahaan dimasukkan ke KS akibat program ini. Kalau Itu loh, tolong disampaikan ke manajemen itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan atas tambahannya Pak. Dan Pak, ini saya serahin ke moderator karena udah mau jam 3 Pak. Ya 3 menit lagi Pak. Sampai jam 3 Pak. Ayo Pak, satu Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya.
Ya, baik Pak. Nama saya Jupiter Tinambunan Pak. Jadi saya berterima kasih ada opsi yang diberikan ya. Kita juga berterima kasih walaupun itu masih belum sesuai, tapi kita berterima kasih. Namun begini Bu, ada opsi yang kedua, kami usulkan begini. Artinya KSK sudah tidak mampu lagi menyelesaikannya. Mumpung Danantara mau ikut campur. Karena Danantara saya tahu dananya dipegang oleh Pak mantan presiden itu kan sampai 1.000 triliun sekarang. Mumpung mau membantu, sekarang begini. Aturan main tadi dibuat oleh aktuara itu oke, aktuari itu oke. Tapi ada aturan lain sesuai dengan undang-undang dana pensiun. Kalau seandainya ini tidak mampu berarti bendera putih. Nah semua RKD dicukupi 100%. Nah kemudian semua aset dibagi, tidak boleh dikembalikan kepada perusahaan. Nah sekarang kita inventarisasinya berapa? Udah dibagi aja semua. Mungkin nanti bisa sampai 100 kali mendapatkan pensiunnya. Karena kita juga ingat Bu waktu ya coaching the winner kan. Karyawan sejahtera, pensiun bahagia. Kita masih berdosa menyampaikan itu. Ya, karena kami yang mengajarkan itu di puncak di mana-mana ya sebagai training. Karyawan sejahtera, pensiun bahagia. Nah, bahagianya bagaimana? Seperti tadi langsung ini ya. Ini saya lihat benar-benar paling 50% itu diberikan dari dana kita. Sekarang untuk menyelesaikan ini saya usul Pak kepada DPKS kami minta tolong PPKS juga ini kita paksakan supaya dibuat. Tolong perinci dana karyawan berapa RKD 100%. Ya, itu Pak. Berapa dana karyawan, dana pensiunan di sana, hitung-hitungan 100%. Bisa hitung-hitungan siluman terserah, tapi yang penting hitung dulu Pak. Sehingga kita mengetahui berapa sebenarnya. Kalau dana saya misalnya sampai 500 juta, terus saya terima 50 kali 50 kali 55 juta, 255 berarti masih ada, separuh lagi masih ada. Nah, jadi dulu pernah dibuatkan oleh waktu Pak Wayan ya, Wayan di Gede Direktur, dibuatkan dana daripada pensiunan semua terbagi rata di DPKS. Itu dengan RKD 100%. Nah, sekarang boleh hitung-hitung Pak. RKD 50% berapa dana kita? RKD 100% berapa? Bikin 2 opsi. Itu dulu tugas DPKS Pak. Baru kita bicarakan penyelesaian. Kalau itu belum selesai, ini masih berlarut-larut Pak. Nggak akan selesai. Kalau Bapak nanti minta bantuan dari kami, kebetulan saya di Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika, kami bisa membantu Pak. Bisa, akses ke presiden bisa. Ya, bisa membantu. Dan antara semua saya. Nah, jadi itulah mungkin usul kami DPKS, buatkanlah dana daripada semua ini, berapa dana yang sebenarnya dalam posisi 50% dan dalam posisi 100%. Tolong buatkan supaya kelihatan. Nah kalau posisi 50% dananya misalnya cuma 500 juta, berarti 100% 1 miliar. Kan begitu, tinggal hitung. Coba, aktualnya sekarang berapa? Itu dulu tugasnya. Supaya kalau opsi ini terima kasih. Mungkin kalau ada yang kebelet mau ngambil uang, ya mungkin boleh-boleh saja mengambilkan karena kebutuhan. Ya, tapi tidak dengan hati nurani. Jangan sampai seperti P2 DAF. Diambil duitnya, setelah itu merengut-rengut. Kami minta, ini dulu diselesaikan. Jadi dana daripada masing-masing ini yang ada di sini semua berapa sebenarnya uangnya? Disimpan selama dia bekerja, ya. Itu. Baru kita selesaikan opsi yang mau kita jalankan. Itu aja usul saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Itu dong, jangan yang lain cara mau buat apa? Malah hidup. Jawab dulu. Terima kasih Kabinet 16 atas usulannya banyak usulan terkait dengan yuk kita itu bareng-bareng lagi. Ya memang Pak, ada suatu aturan likuidasi tadi Pak, kalau namanya sempat ada wacana bagaimana kenapa nggak likuidasi tadi kan salah satunya Pak. Memang untuk likuidasi itu salah satunya adalah titik nyerahnya pendiri. Ya. Kalau pendiri nggak akan bendera putih, otomatis likuidasi. Pendiri sudah tidak punya kewajiban apa-apa atas dana pensiun itu. Dan likuidator pastilah dari posisinya OJK nantinya. Namun demikian, OJK berani tidak melakukan suatu kebijakan khusus dulu adalah likuidasi. Karena memang likuidasi oleh OJK itu atas usulan dari pendiri. OJK nggak bisa langsung
Ya tidak bisa, Pak. Memang ada usulan dari pendiri. Namun demikian, setiap langkah yang dilakukan oleh pendiri akan selalu dievaluasi oleh OJK. Termasuk juga kalau pendiri tidak melakukan iuran 3 bulan, itu kami juga lakukan penyampaian ke OJK. OJK melakukan teguran ke pendiri terkait dengan kenapa tidak mengiur tadi. Baik Pak, memang demikian. Kalau negosiasi ya tadi Pak, misalnya bagi roto Pak ya. Memang usulan tadi terkait dengan angka-angka masukan, makasih Pak, mungkin nanti kita juga mungkin sampai sekarang mungkin juga maksud kami berapa sih realnya angka per orang ini, itu sebenarnya tiap tahun dibuat oleh aktuaria. Ya, itu kita aktuaria tiap tahun akan dibuat. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Nanti ditunjukkan ke kita. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kita sudah sepakati bahwa waktu kita tentunya sampai jam 14.45 ya. Berapa uang saya sebenarnya? Ini sudah sampai jam 15 lewat 5 menit. Cukup. Artinya kita untuk pertemuan kita saya rasa cukup sampai di sini. Amin. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin nanti ada pertanyaan, kalau kurang puas dipersilakan untuk hadir di dana pensiun Krakatau Steel. Namun sebelum acara kita tutup, tadi saya dengar dari Pak Jupiter bahwa pensiunan bahagia segala macam. Malu katanya Pak ya. Malu Pak. Jadi gimana kalau kita bikin yel-yel pensiunan Krakatau Steel sehat, 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 itu juga Pak? Boleh. Ya, untuk malu itu ya. Baik, kita berdiri dulu Pak. Silakan berdiri Pak. Ya. Pensiunan Krakatau Steel sehat, sehat, sehat. Ya. Terima kasih bapak-bapak dan ibu semuanya. Waktu jualah yang membatasi kita, dan sekarang sebentar lagi kita akan menuju ke sholat asar. Amin. Sekali lagi saya kepada bapak dan ibu semuanya yang kurang jelas dipersilakan untuk datang langsung ke DPKS. Saya mewakili PPKS Ranting PCI maupun Sedang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang